Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya Neno dan kali ini saya dan Bang Gara mengajak untuk teman-teman punya satu visi misi bersama tentang sebuah gerakan kebudayaan yang digagas secara personal maupun kementerian oleh Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, yang itu digagas pertama pada bulan Februari. Sebetulnya gagasan pertama berasal dari diskusi di antara kami, sehingga akhirnya pada 21 Oktober kita meluncurkan ta'aruf nasional. Dalam ta'aruf nasional itulah Sunfest atau Santri Film Festival mulai di lamat-lamat mulai dikenal ya 21 Oktober, karena di situ ada anggota komite ya Bang, ada Bang Deddy Miswar, ada Habibur Rahman El Siraji, ada Mbak Christine Hakim juga bersedia, tapi beliau nggak mau ada dalam struktur. Kemudian ada Abang Ustadz Erick Yusuf, ada Mbak Asma Nadia, ada Ustadz atau Kiai Haji Fahmi Salim, ada Kiai Haji JJ pimpinan Persis, ada juga Kiai Haji Yasir Joko Karyan dari Jogja, kemudian banyak lagi ya nama-nama baik budayawan maupun ulama ya, dan tokoh juga ada Sofwan ya, Sofwan Albana. Ini adalah satu gagasan untuk membuka ruang kreatif pada lanskap yang memang mungkin selama ini belum subur benar lanskap itu ya. Di dunia pesantren kita katakan lahir kreativitas visual film, tapi belum menjadi satu tradisi ya. Kalau mau dibilang ini mungkin sebuah nafas atau era baru di mana keluhuran nilai-nilai di dalam pesantren yang udah terwaris ya. Kita ketahui bagaimana besarnya peranan dunia pesantren, para kiai, para habaib memiliki kontribusi yang sangat besar bahkan pada sejarah ya kemerdekaan. Ketika kita bicara sejarah, kita kan bukan bicara masa lalu ya Mas Fadli, kita sedang bicara masa depan. Nah, untuk menjemput 2045, salah satu enkaf atau salah satu kita bilang sulbi dari majunya Indonesia yang kita sebut dengan Indonesia Emas itu, sulbinya ada di dalam pondok pesantren, di mana nilai-nilai itu, bayangkan dari pagi sampai petang, pagi lagi sampai petang, anak-anak belajar kitab, belajar sesuatu yang kita nggak pelajari. Bagaimana kalau kemudian kebiasaan-kebiasaan baik itu ditransformasikan ke dalam ruang bernama sinema? Tentu itu akan menjadi satu hazanah yang sangat menarik. Nanti Mas Fadli akan menjelaskan ya, karena beliau juga lulusan dari pondok pesantren ini, festival director kita. Saya secara pribadi teman-teman, jurnalis yang saya cintai karena Allah ya, saya memiliki komitmen yang tinggi ya, mengikuti komitmen dari Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon, agar kepada dunia pesantren ya kita bersama-sama nih, makanya betul kayak Bang Gara bilang, yaitu kita bersama-sama ya membuat ekosistem besar. Ekosistem besar ini terdiri dari 42.000. Jadi pesantren itu ada 42.000 di Indonesia. Potensi yang luar biasa. Kalau saya hadap-hadapkan lah ya, ini bukan satu wacana yang menarik sebenarnya, tapi kalau kita hadap-hadapkan pada katakanlah yang paling in sekarang di generasi Gen Z, yaitu persoalan mental health. Apakah kita tidak boleh kemudian berharap bahwa diseminasi yang kita lakukan secara sabar, telaten di sulbi pesantren ini
Apakah tidak boleh kita harapkan bisa menjadi pencerah, bisa menjadi jalan keluar, bisa menjadi penawar duka bangsa ini gitu loh. Karena kita sedang mengalami, kalau secara politik biarlah ya, secara politik ada diktum-diktumnya sendiri. Tapi secara budaya kita boleh kan memiliki harapan bahwa kita bisa menggenggamkan narasi kebaikan ini yang berasal dari sulbi pesantren untuk kita tawarkan menjadi benih-benih kebaikan yang luas di masyarakat, bukan hanya nasional tapi juga dunia. Nah, untuk itulah maka Santri Film Festival ini merupakan satu rangkaian, dimulai dari ta'aruf nasional tadi tanggal 21 Oktober, kemudian tanggal 25 Oktober sampai kemarin tanggal 9 November, persis satu hari kemarin berlangsunglah 6 episode workshop yang nanti mungkin lebih jeli, lebih pas lagi adalah Mas Fadli Sapawi yang menerangkan. Saya ingin membawa teman-teman jurnalis untuk melihat ada masa depan di mana 14 Desember kita akan memberikan bukan hanya penghargaan, tapi satu harapan masa depan di mana kita mengukuhkan bakat-bakat hebat anak-anak kita. Sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa setiap anak atau setiap pemuda yang dilahirkan dia kul kuli malu ya. Tolong ayatnya dilakukan oleh Mas Fadli nanti ya. Ala syakilatih ya. Artinya setiap anak yang dilahirkan itu membawa pinternya sendiri, membawa bakatnya sendiri, membawa kehebatannya sendiri. Sehingga apa? Ketika kita menemukan anak-anak yang berbakat secara visual, dalam hal ini film, kalau kita bimbingkan dia di Kementerian Kebudayaan ada manajemen talenta nasional atau MTN. Mereka juga sudah siap akan membuat inkubasi besar dari anak-anak atau kelompok-kelompok film yang nanti menang atau yang nanti bisa meraih award ya. Ada 13 award ya Mas Fadli. 11, ada 11 award kriteria dari 33 calon ya, 33 kandidat atau finalis ya. Berasal sekarang itu sudah lebih dari 500 ya yang sudah mendaftarkan. Saya kira ini satu hal yang bisa kita emong ya, kita ngomong bersama-sama, bukan omong-omong ya, tapi kita emong, kita ngomong, kita asuh bersama-sama putra-putri. Bukan hanya putra loh, anak-anak perempuan dari pesantren-pesantren mereka juga hadir di workshop dan sangat penuh energi, luar biasa. Mereka menanyakan, bisa nggak kita keluarin ide begini? Boleh nggak kita begini? Kalau pemerannya lelaki dan perempuan bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi dari 500 yang mendaftar, sekarang kita sudah buka. Hari ini tepat bertepatan dengan Hari Pahlawan. Saya menawarkan kepada seluruh pesantren di seluruh Indonesia untuk menjadikan anak-anak sebagai pahlawan di dunia visual, sinema. Kita sedang menjemput pahlawan-pahlawan baru. Kita tahu bahwa tadi sejarah bukan hanya menengok ke belakang, tapi sejarah adalah membuat tulisan baru, jejak baru ke masa depan, dan itu sangat dimungkinkan karena apa? Sangat logis, ada 42 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Nah, itu pula saya yakin yang membuat Kementerian Kebudayaan menawarkan ya, menyelenggarakan festival film santri atau Santri Film Festival ini, yang kemudian ketika kami kunjung kepada Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, beliau menyambut sangat baik dan kemudian langsung mengendorse, memberitakannya kepada seluruh pesantren. Kami secara bercanda bilang ini kan ayah kandungnya gitu kan. Kalau kami di sini Kementerian Kebudayaan pamannya, tapi kalau pesantren itu ayah kandungnya adalah Kementerian Agama. Tapi ini tidak persoalan siapa yang lebih atau siapa yang kurang. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika saya silaturahim juga, kami bersilaturahim ke Kementerian Kemendikdasmen ya, Bapak Profesor Atip Latiful Hayat. Beliau juga menyambut sangat luar biasa, bahkan beliau mengatakan kenapa nggak kita buat persan fest ya. Jadi pelajar dan santri festival film. Artinya apa? Artinya ini punya masa depan.
ya. Nah, inilah yang membuat saya ketika Bang Gara menawarkan untuk bertemu dengan teman-teman semuanya, saya sangat bersemangat. Kita sedang menjemput satu masa baru ya, yang kita harapkan lahir sinias-sinias dari kalangan dunia pesantren. Tapi memang bukan itu saja, kita juga harus membekali anak-anak kita ini dengan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana bisa hidup struggling for life ya, untuk bisa mereka menjadi entrepreneur di bidang visual ya. Dimulai dengan sinema, tapi tentu saja itu nanti akan membias seperti cahaya yang kemudian besar ya, biasanya menjadi besar. Harapan saya dengan bantuan teman-teman semuanya dari jurnalis kita bisa menjadi partner ya, menjadi media partner, bersama-sama kita emong, tadi lagi-lagi kita emong anak-anak kita. Saya dengan Mas Fadli dan Mas Ali sedang menyiapkan karena kita diminta oleh pesantren, beberapa pesantren yang ada di Jawa Timur, di Jawa Barat, ya, antara lain Cipasung, kemudian juga bahkan di Aceh, untuk menyelenggarakan atau untuk tandang ya, untuk hadir membawa Santri Film Festival ini ke daerah-daerah. Ini sedang kita godok bersama, karena tentu saja itu berkaitan dengan harus ada ongkos untuk perginya dan seterusnya. Itu bukan hal yang mudah buat kami, dan sekaligus juga teman-teman jurnalis juga kita berbuka hati saja, kita tahu bahwa memang ini adalah pekerjaan atau hajatannya Kementerian Kebudayaan. Tapi tidak serta-merta kemudian semua terfasilitasi, tidak. Kita tetap harus juga mencari bagaimana supaya mencari cara, jalan, ya, dan juga partner lebih banyak. Salah satu partner yang telah bersedia, ya, itu adalah Local Film. Local Film ini bersedia untuk menayangkan hasil-hasil film yang durasinya 15 menit itu, paling banyak 15 menit, mereka sudah bersedia untuk menayangkan. Partner kita juga dari beberapa podcast ya, yang sudah mulai hari ini kita susun dari satu podcast ke podcast yang lain agar masyarakat lebih kenal. Saya pribadi ingin sekali menyampaikan niat kita semua agar Santri Film Festival ini ya dikenal oleh masyarakat dari seluruh lapisan, seluruh lini, dan kemudian kita bersama-sama mengasuh bersama-sama bakat-bakat hebat anak kita ya, yang ada di pondok-pondok pesantren. Saya kira itu dulu penghantarnya. Mudah-mudahan nanti dilengkapkan ya Bang Gara oleh Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman jurnalis ya, terima kasih sudah mau ikut berbicara, berdiskusi dengan kami dari Sunfest, Santri Film Festival. Perkenalkan, saya Fadli Sapawi, diminta menjadi Festival Director di Santri Film Festival. Jadi ini juga sebenarnya bentuk keseriusan Kementerian Kebudayaan, karena ini Santri Film Festival, maka Festival Directornya harus santri katanya gitu. Jadi supaya nggak kesannya ini program dari siapa ya, sehingga tidak tone deaf lah kalau bahasa anak Gen Z gitu ya, sehingga memang ini ya dari dan untuk santri, kira-kira seperti itu. Kementerian Kebudayaan hanya mendukung dan menyelenggarakan gitu ya. Jadi kalau istilah juga sekarang suka ada katanya white savior complex kalau di Amerika katanya. Jadi kadang-kadang kita melihat suatu program ini dari sudut pandang pihak lain gitu, sehingga kadang-kadang kurang tepat sasaran gitu, nggak pas, nggak cocok dan seterusnya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dalam hal ini Pak Menteri, Pak Fadlizon, dan juga Kementerian Kebudayaan sangat serius ya, artinya menggarap Santri Film Festival. Padahal dari sudut pandang saya yang bukan ASN kementerian gitu ya, padahal sebenarnya kan pesantren ini bukan ya, secara umum bukan tugas utamanya Kementerian Kebudayaan kira-kira gitu ya, tapi Pak Menteri alhamdulillah sangat concern kepada para santri gitu ya. Dan memang kan pesantren dan kaum santri ini adalah, apalagi momen hari ini, Hari Pahlawan ya, pesantren sudah ratusan tahun hadir ya di bangsa ini, bahkan sebelum ya negara kesatuan ini berdiri. Jadi sudah terus membina generasi gitu, membina masyarakat ya, menciptakan, melahirkan para pemimpin. Ya bahkan ya 10 November ini juga ya, waktu itu kan
perjuangan ini pertempuran di waktu itu juga hadir dari resolusi jihad yang digelorakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari gitu. Jadi lagi-lagi kaum santri lah saat itu yang terdepan mempertahankan kemerdekaan. Jadi saya sangat berbahagia, sangat berterima kasih, sangat bersyukur ya pemerintah kali ini betul-betul mengangkat gitu ya, fokus concern kepada kaum santri, dibikinkan khusus ya festival Santri Film Festival. Jadi itu yang pertama. Nah berikutnya sebenarnya saya juga di sini sebagai pelaku industri juga ya, saya juga seorang produser di bidang film. Sebenarnya sangat bersyukur juga sebagai insan industri film, karena selama ini yang saya alami, yang saya rasakan, kan industri film kita itu sangat eksklusif. Yang bisa berkarir di dunia film itu kira-kira ya, yang pertama, ini newsworthy nih. Yang pertama adalah biasanya dari kalangan menengah ke atas atau menengah ya, karena sekolah film itu mahal ya kan. Kemudian ya punya akses ke kamera saja juga selama ini kan mahal. Alhamdulillah sekarang kamera sudah semakin murah ya, dengan HP sudah bisa. Tapi selama ini kan masih mahal. Kemudian secara geografis juga biasanya yang dari kota-kota besar, khususnya di Jakarta atau sekarang mulai di Jogja gitu. Di kota-kota lain seperti apa? Ya, kemudian yang ketiga juga privilege secara jaringan gitu, secara koneksi. Biasanya ada keluarganya yang juga orang film. Sunfest ini adalah salah satu jalur yang sangat strategis. Melalui pesantren, pertama secara geografis pesantren sudah ada di seluruh provinsi, bahkan seluruh kota dan kabupaten. Nah makanya Sunfest ini, kalau misalnya festival, termasuk festival santri, festival film Islami, itu kan rata-rata cuma festivalnya saja, artinya kompetisi filmnya saja. Tapi Sunfest dari Kementerian Kebudayaan ini nggak cuma lepas tangan begitu, justru kita fokusnya adalah di pembekalannya. Makanya tadi seperti Bunda Reno sampaikan, ya kita ada 6 hari workshop kemarin. Ya setiap hari ada 2-3 sesi. Cuma benar-benar kita bisa membekalkan santri dengan kemampuan dan wawasan film dari A sampai Z, dari penulisan aja kemarin 3 sesi. Ya kemudian sampai ya penyutradaraan, tata visual, tata artistik gitu ya, sinematografi, tata cahaya, sampai pembiayaan film. Itu juga kemarin kita berikan, manajemen produksi, terakhir kemarin itu editing 2 sesi, dan juga sound 2 sesi. Karena kita juga kadang-kadang sound ini adalah hal yang suka tidak terlalu dianggap penting pada awal. Jadi gambarnya udah pada bagus tapi audionya masih suka pada jelek gitu. Nah jadi kita betul-betul dengan Sunfest ini betul-betul menggembleng gitu ya. Tentu nggak mungkin ada yang singkat, nggak mungkin dalam 6 hari terus orang langsung bisa bikin film. Kita juga sadar. Tapi kita Sunfest ini insya Allah diadakan oleh Kementerian setiap tahun. Jadi setiap tahun akan bertingkat. Saat ini kita membekalkan dengan 6 hari full workshop secara online. Itu kenapa juga online. Kita tidak ingin ini terbatas. Kita ingin membuka aksesibilitas itu. Mau dia tinggal di Papua, mau tinggal di mana. Ya mudah-mudahan kita ada internet. Kalau tidak ada internet juga semua langsung kita upload di YouTube. Ya, jadi mungkin belum ada internetnya. Oke. Ya, kemudian juga bahkan dalam hal aksesibilitas, ya semua workshop kita, bahkan dari kemarin kita taruh film yang nasional itu juga semua kita ada juru bahasa isyarat. Ya. Jadi supaya ya bahkan bukan ya, jadi sangat inklusif ya, kita menekankan inklusivitas. Ya bahkan yang bukan santri pun silakan saja karena di YouTube Sunfest, dan bahkan yang tuli, teman-teman yang tuli juga bisa ikut belajar membuat film gitu. Betul, nah di antaranya kemarin ada suplemen workshopnya, kita punya satu sesi talk show dengan seorang sutradara yang juga dari kalangan teman-teman tuli. Jadi bagaimana walaupun dengan kondisi tulinya tapi bisa tetap berkarya gitu. Jadi kita juga sangat menekankan aksesibilitas dan inklusivitas gitu. Jadi itu tadi kembali kepada narasi besar di industri film kita. Bayangkan ketika pesantren yang berada di seluruh dari Indonesia ini kita bekalkan mereka dengan wawasan dan kemahiran film. Tahun depan kita lanjut lagi, kita kembangkan lagi workshopnya yang belum masuk, lengkapi lagi. Ya bahkan saat ini kita baru bisa online, tapi kita rencanakan mudah-mudahan tahun depan juga kita bisa mengadakan workshop secara offline. Mungkin di beberapa titik di Indonesia kita panggil ya, kita terbangkan, kita dari titik-titik itu
mungkin Indonesia Timur satu, mungkin Sumatera satu, mungkin Kalimantan satu, minta doa juga dari teman-teman semua, sehingga betul-betul penguatan kemampuan film ini betul-betul bisa secara merata. Jadi tahun ini kita maksimal kompetisinya 15 menit. Tahun depan wacananya mudah-mudahan ada 2 kategori, ada kategori yang 15 menit sampai 40 menit misalnya. Ya, kemudian juga dokumenter. Jadi tahun ini kita baru ada film cerita, belum ada yang dokumenter. Lalu tahun ketiga ya Pak Menteri berharap mungkin bisa film panjang. Ya kan? Sehingga mungkin di tahun kelima ya kita berharap ini sudah ada nih alumni-alumni Sunfest, santri-santri ini yang sudah bisa juga ikut berkompetisi di landscape perfilman nasional. Ya setelah 5 tahun ini kita gembleng gitu. Nah kembali kepada industri, akhirnya industri kita betul-betul bisa lebih merata. Makanya tadi yang sebelumnya barrier of entry-nya itu tadi karena privilege-nya itu perlu privilege yang besar, eksklusif yang besar. Dengan ini kita hancurkan semua barrier itu. Semua anak bangsa siapapun dari Sabang sampai Merauke ya sekarang bisa belajar film secara betul ya karena workshop kita juga instrukturnya adalah memang orang-orang terbaik ya yang sudah punya puluhan tahun pengalaman di perfilman gitu dan mereka juga biasa mengajar gitu karena ya percuma juga jago tapi nggak bisa ngajar gitu. Jadi betul-betul kita buka semuanya sehingga tapi kan mungkin ada pertanyaan terus tapi kan tuh yang pesantren aja yang nggak pesantren gimana? Nah dalam tadi sudut pandang industri nggak masalah karena pesantren itu contoh yang terdekat ini nanti kita ada 11 yang terbaik kemudian ada 22 finalis lainnya terutama yang 11 terbaik ini kita akan kontrak kita dengan mereka adalah mereka mendapatkan dana apresiasi tapi kontraknya juga mereka kembali ke pesantren masing-masing dan mereka harus membina kelompok-kelompok yang lain gitu masyarakat yang terdekat di daerah mereka sehingga itu menjadi enklave atau kantong-kantong budaya penggerak budaya secara nasional gitu dan tentu bukan hanya bisa diakses oleh santri tapi ini kan sudah masyarakat secara umum gitu. Lebih jauh lagi tentu ada aspek aspek ekonomi kreatifnya ya makanya kita kemarin khusus memberikan workshop tentang pembiayaan film supaya ya mereka kan kreatif kita bisa membuat film secara sustainable artinya mereka bisa mencari dana sendiri kemudian harus untung bisnis filmnya bagaimana sehingga mereka bisa mengembalikan uang investor lalu kemudian memproduksi lagi gitu. Jadi karena apalagi berbicara pesantren tadi sudah banyak yang sudah berdiri selama ratusan tahun pondok pesantren ini sudah teruji oleh sejarah sebagai komunitas-komunitas yang mandiri dari dulu belum ada negara juga mereka sudah berkegiatan karena secara sederhana pesantren itu sudah menjadi sebuah ekosistem ekonomi ya ada talentnya, ada para santri, kemudian ada marketnya, santri dan juga masyarakat di sekitar pesantren, bahkan sudah banyak donaturnya, investor-investor ya kan, istilahnya muhsinin orang-orang baik, donatur agunia orang-orang kaya yang berdonasi ke pesantren. Ya, makanya sangat strategis, makanya kami ajarkan di Sunfest ini juga pembiayaan film supaya mereka sudah buat proposal. Jadi mereka berpikir nanti, ini distribusinya gimana? Makanya tadi juga Bunda menyebut kita sekarang sudah menggandeng lokal film sebagai platform streamingnya supaya mereka udah kebayang, oh ini cara dapat duitnya begini gitu ya. Tapi di luar itu, kita juga mendorong mereka untuk nggak cuma di sini yang offline. Ya para santri ini contoh misalnya mereka sudah selesai film, mereka bisa nobar, bisa menyelenggarakan titik-titik nobar di sekitar pesantren mereka, di kota mereka, kabupaten mereka. Ya bisa karena kita secara masyarakat sudah punya budaya nobar ya kan budaya layar tancap dan sebagainya tinggal disesuaikan dengan ya harganya saja satu tiket 5.000 ke 3.000 mereka bisa juga bekerja sama dengan partner-partner yang lain bisa bagi hasil ya. Jadi sekali lagi ini adalah langkah yang sangat strategis bahkan juga dari sudut pandang ekonomi kreatif begitu. Nah sehingga kembali kepada mungkin selanjutnya terkait rinciannya ya. Jadi kemarin kita di awal itu ta'aruf film namanya supaya para santri dan juga bukan cuma santrinya karena yang buka gerbang kan pimpinan pesantren pengasuh pesantrennya juga mengenal Sunfest dan mendorong para santrinya untuk mengikuti Sunfest. Maka kemarin dalam ta'aruf film kita juga menggandeng dalam hal ini MUI ya bidang LSBPI MUI Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI untuk memagari sebenarnya karena kan juga ini terkait ideologi gitu pesantren
karena banyak mungkin ya sebagian mungkin film bagi sebagian kalangan pesantren ya masuk akal bahwa dulu terutama yang para senior ya, dulu kan tahun mungkin 70-an 80-an gitu ya, pesantren film itu cenderung identik dengan hal-hal yang gak soleh lah kalau di layar gitu. Tapi kan sekarang zaman sudah berubah, semua bahkan sudah mengakui bahwa film itu adalah bagian sebuah medium yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, termasuk dalam hal ini dakwah gitu. Makanya jadi dan sekarang juga Sankes ini Kementerian Kebudayaan bekerja sama didukung oleh Kementerian Agama, ya kan? Jadi ada LSBP MUI, ada Kementerian Agama, sehingga insya Allah aman lah dari paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Jadi berarti Sankes ini macam-macam dijewer sini sama Kementerian Agama, sama juga Lembaga Seni Budaya dan Perindustrian MUI gitu. Dan juga ada HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam. Kemudian sekarang ini per tanggal 10 ini kita para santri saatnya memproduksi film mereka sendiri. Ini pun tetap kita dampingi, kita akan mungkin rencananya besok atau lusa kita akan, karena setiap minggu kita juga ada pendampingan Zoom gitu ya. Nah, kita akan mendampingan lagi dan kita akan tanya mereka ini produksi mau di mana. Nanti kita akan coba datangi, kita bantu sampai tanggal 29 ini batas pendaftaran atau pengiriman film. Ada film tanggal 29 terakhir ditutup, baru setelahnya ada proses kurasi untuk memilih 3 terbaik di setiap kategori, ada 11 kategori. Jadi ada film cerita terbaik, ada sutradara terbaik, ada aktor terbaik, aktris terbaik, ada tata suara, semuanya macam-macam ya, penata rias, penata busana dan sebagainya. Sampai tanggal akan diumumkan finalisnya, artinya 3 terbaik di setiap kategori atau nominatornya pada tanggal 7 Desember. Lalu kemudian terakhir sebenarnya bukan terakhir ya, tanggal 14 Desember itu adalah malam anugerahnya. Ada bukan satu, ini banyak betul poin-poin dari penjabaran beliau. Karena ini tanggal 10 November, agak sedikit menarik statement dari Bu Neno ini bahwa sejarah tidak melulu lihat ke belakang, tapi juga apa yang akan kita lakukan ke depan. Ini salah satu cara bagaimana menggerakkan kaum milenial melalui Santri Festival ini. Kita menciptakan sejarah atau sedang berupaya mencari para pejuang-pejuang atau pahlawan-pahlawan sesuai dengan porsi dan bidangnya. Dan tentu saja Santri Festival ini dengan garis besar yang tadi telah disampaikan oleh Bang Fadli, 1, dakwah melalui film. 2, bahwa dakwah juga harus sesuai dengan kaumnya, karena Gen Z itu sekarang terminabobokan oleh visual dengan ranah privatnya handphone ini, maka bisa masuk. Dan yang lebih mencengangkan adalah 42.000 pesantren di seluruh Indonesia yang menjadi tanda kutip pasar dari pergerakan produktif dan kreatif ini yang digagas oleh Bunda Neno, Pak Fadli dan Pak Ali. Dan tentu saja yang dijelaskan itu sebuah frame besar, gagasan besar, visi besar yang harus dipertanyakan oleh teman-teman seperti apa kendalanya, seperti apa ini itunya, bahkan apa sih yang didapatkan selain dari misi besar itu ketika ini bergulir tadi disinggung akan menjadi agenda rutin tahunan ya, seperti itu. Itu aja pikir saya. Terima kasih. Ada sesi pertama, 3 pertanyaan. Oke, sesi pertama, teman-teman. Ya, 1. Ya, langsung aja deh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Bara. Terima kasih Bunda, Pak Ali, Pak Safali. Saya Ismail Lutan dari Parahyangan Pos. Ini menarik sekali nih, Sankes ini di kalangan festival di kalangan pesantren yang sebelum ini belum pernah kita dengar ya. Di dalam rilis yang dibikin tadi dan juga di dalam paparan itu tadi disebutkan bahwa ini ada kerjasamanya dengan Kementerian Agama, gitu ya. Dalam
saya ingin tahu nih seperti apa kerjasamanya dengan Kementerian Agama, apakah juga ada kerjasama dalam bentuk teknisnya juga atau dalam wacananya saja gitu. Terus yang kedua, agak teknis ini kalau peserta itu ingin ikut membuat film ini, apakah peralatannya cukup bisa dengan HP aja atau harus mereka memiliki peralatan sinematografi yang lengkap gitu? Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sebetulnya hajatan ini memang hajatan dari Kementerian Kebudayaan beserta seluruh jajaran yang termasuk Dir PPPPK dan juga Direktorat Film Seni dan Pertunjukan. Jadi beserta seluruh jajarannya. Film seni dan musik, film seni dan musik. Namun Pak Menteri mengambil satu kebijakan untuk membentuk komite di mana ketua komitenya itu adalah saya, dan saya kemudian katakanlah membentuk ya tim kerja diantaranya ya ini semua dengan milenial ya di bidang organisasian eventsnya, dan juga dengan Kulafa. Jadi ada Kulafa yang menangani strategi marketing, strategi visual, dan strategi komunikasinya. Nah, kita jadi dengan Himpunan Seni Budaya Islam dan juga LSBP MUI itu kita bersama-sama duduk bersama-sama. Disebut kerjasama tadi dengan Kementerian Agama, sebetulnya secara natural kita sendiri tahu bahwa anak-anak santri itu kan secara struktur ada dalam naungan payung Kementerian Agama, sehingga rasanya kalau kita mau ngedidik anak-anak bisa saja di luar dan tidak melibatkan. Tapi kita tahu juga bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo berkali-kali beliau mengatakan bahwa kerjasama antar kementerian itu sangat dipujikan dan bahkan didorong untuk setiap kementerian itu bekerja sama. Nah, berlandaskan itulah kemudian saya mengambil inisiatif ya untuk menemui Wakil Menteri Agama dan menyatakan kami dari Kementerian Kebudayaan begini. Nah, beliau kemudian menyatakan apa yang bisa kita lakukan. Salah satu yang beliau lakukan adalah meminta, karena Dirjen Pesantren yang dibentuk itu belum diresmikan, maka dipegang oleh Pendis Pendidikan Islam, ya, dari Direktur Pendidikan Dini dan Pondok Pesantren. Direktur Pendidikan Dini. Kalau Kementerian Agama di bawah Dirjen Pendidikan Islam, ada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, itulah Pak Basnam. Pak Basnam ya. Dengan Pak Basnam inilah kita mendapatkan dorongan ya, antara lain kita berbicara di Zoom ya waktu itu dengan 512 pondok pesantren ramah anak. Jadi kita sudah dipilihkan dulu yang juga sudah punya aksesibilitas gitu, karena emang semuanya ini kita lakukan. Kalau pesantren-pesantren yang mendaftar terlambat ingin mengetahui ilmu workshop, kita sudah menyiapkan ya, tapi tentu dia harus punya koneksinya. Jadi Departemen Agama dalam hal ini menyiapkan pesantren-pesantren untuk mereka, mendorong mereka untuk mengikuti gitu. Bahkan kita mengatakan terlepas dari mereka bisa atau mau bikin film atau enggak, tapi ini ilmu yang baik karena kita sudah memilihkan guru-guru yang sangat baik. Jadi tidak ada ruginya ya untuk bisa mengikuti. Nah, jejak digitalnya juga udah kita siapkan di YouTube. Nah, ada pun ya mengenai apakah alatnya itu semua sebetulnya sudah dibicarakan di dalam workshop, tapi mungkin dibocorkan saja sama Mas Fadli karena oh ya baik. Sebetulnya kalau disebut apresiasi secara material itu kita nggak berbanding lah, belum berbanding antara Kementerian Kebudayaan dengan Kementerian Agama. Artinya memang yang punya gawean ini Kementerian Kebudayaan ya, pembiayaannya juga Kementerian Kebudayaan, tapi Kementerian Agama mau memberikan untuk
22 kelompok santri atau kelompok film yang tidak mendapatkan 11 award. Jadi kan ada 33 finalis ya, ada 33 kontestan atau nominator. Yang 11 kan mendapatkan hadiah, bukan hadiah, tapi dana apresiasi untuk mereka bisa bikin film lagi gitu, sebesar 20 juta. Tapi yang 22 ini gimana? Kan sebagai seorang ibu saya tahu betul anak-anak juga pasti sedikit-sedikitnya mengeluarkan uang. Nah, Kementerian Agama kemudian memberikan, walau tidak sebanyak itu, Kementerian Agama memberikan 4 juta rupiah untuk setiap nominator. Jadi tidak sebanding ya, tapi itu suatu yang kita bilang goodwill ya. Satu itikat baik, bukan tidak mungkin ketika ini sudah berjalan, Kementerian Agama setelah punya dirjen nanti mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi, yaitu harapan kita. Karena apa? Karena yang kita mau didik anak-anak pesantren yang ada dalam payung besar Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pami dari Warta Trans. Sebenarnya sedikit saja saya mau nanya, apakah ini kan pesantren juga diisi dengan kategori tingkatan-tingkatan, ada SD, SMP, SMA. Apakah ini nanti di film ini ada kategori khusus dari jenjang-jenjang seperti itu? Atau udah itu aja satu lagi, sama di festival ini apakah satu pesantren itu wajib memiliki satu film atau bisa beberapa anak ngikutin film festival ini? Terima kasih. Yang pertama terkait level, kalau semua agenda yang lain itu, by the way semua itu ada di buku panduan, semua sudah ada termasuk ketentuan-ketentuannya. Kalau teman-teman buka Instagram @sunfest, F-nya 2 ya, sunfest, itu di bawahnya sudah ada, di bio-nya ada link tree, itu link berbagai, termasuk untuk mendownload buku panduan. Nah, tapi untuk langsung menjawab, kita sekarang untuk kompetisinya, kalau untuk yang lain bebas, kan kita semua open ya, online. Jadi mau yang taruh film, workshop semua bebas, bahkan bukan cuma santri, siapapun ke YouTube kita bisa nonton. Tapi untuk kompetisi supaya tetap ada fairness ya, karena kan nggak mungkin anak SD diadu sama anak kuliahan gitu. Jadi untuk fairnessnya, untuk kompetisinya ini saat ini dari level SLTA atau SMA sampai universitas, tapi maksimal 21 tahun. Universitasnya yang dalam pesantren nih, jadi bukan universitas umum. Kan pesantren banyak yang punya kuliah juga, tapi maksimal 21 tahun. Jadi level SMA sampai maksimal 21 tahun. Kemudian pertanyaan kedua terkait apa tadi? Satu pesantren apakah wajib? Satu pesantren maksimal 3 tim atau 3 film. Jadi kan mereka sudah nih, per film ada timnya kan, sutradara itu juga nanti akan mereka ketika mendaftarkan filmnya mereka akan kirim susunan kru, termasuk siapa produsernya, sutradara, karena nanti kan otomatis menjadi sutradara, otomatis akan dicalonkan otomatis menjadi calon sutradara terbaik. Artinya satu film kan atau satu tim, tapi satu pesantren maksimal 3. Jadi kan ada yang nanya, pesantren kita banyak banget nih filmnya, ya minta tolong pimpinannya untuk menyortir lah 3 terbaik dikirim ke Sunfest, gitu kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari bisnis, saya pengen tanya ya ke Mbak Eno sama Mas Parmi itu terkait yang pertama, ini kan punya jangka pendek target ya, dan jangka panjang. Ini kayaknya perlu sosok figur, karena sosok figur itu kan bagian dari duta Sunfest. Kayaknya belum kelihatan nih siapa sebenarnya. Itu satu. Terus yang kedua, keterbatasan dari sisi anak santri itu tidak boleh pakai HP, setahu saya, karena anak saya pun bagian dari santri, dan kebetulan alhamdulillah sekarang sudah selesai dari santri di Jawa Timur dan dapat beasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri. Yang jadi pertanyaan kedua itu, bagaimana cara memvisualisasi apakah dengan budaya baca itu bisa menjadi suatu acuan bagaimana untuk memberikan motivasi, karena kan di sini mereka tidak mendapat visualisasi dari
pihak santrinya sendiri, yayasan pesantrennya gitu. Itu aja sih yang menjadi yang membuat kacamata saya itu bagaimana cara mendobrak di situnya. Itu aja sih. Terima kasih banyak ya. Ternyata ini adalah ayah santri juga ya, keluarga santri ya. Jadi tadi soal jangka pendek, jangka panjang ya. Tadi mungkin sebagian udah dijawab sama Mas Fadli. Hanya kalau soal duta, kemarin kita mengundang dipertemukan lah ya dengan 2 bintang ya. Misalnya ada Mas Riki Pradana, ada juga Kang Abai, yang kedua-duanya merasa menemukan oase dan teman. Itu yang saya dengar ya. Jadi bisa jadi ya kita memang tidak ingin ada figuritas karena ini adalah pekerjaan kita bersama, sehingga duta-duta itu ya akan lahir dari film itu sendiri. Jadi kita nggak mau main figuritas lah, kira-kira gitu. Adapun Mas Dedi, Mizwar, Kang Abi, Habibur Rahman Al-Siraji bersama-sama dengan kami yang katakanlah senior ini, termasuk Mbak Christine Hakim yang sudah menyatakan pokoknya siap, kapan aja Nen, siap gitu. Kami ngomong ya, kami lihat nanti misal Mas Dedi lebih tepat untuk ngemongnya nanti di paruh mana gitu ya. Itu kita nanti sama-sama akan memilih atau yang paling tepat lah. Kalau mimpi kita bersama ini wujud, insya Allah dimudahkan Allah, justru dari 11 dan 33 menjadi 66, menjadi 99, sehingga menjadi ribuan. Itulah agent of change yang ada dari anak-anak kita. Tadi kan ditanya soal penggunaan HP, karena anak-anak nggak pegang HP. Anak-anak itu pegang seminggu sekali udah bisa, segalanya bisa dia kuasai. Jadi jangan kita memang orang tua kita bilang, aduh dia nggak pegang HP. Enggak, anak-anak sangat genius di dunia hari ini. Mereka adalah penghuni asli dunia teknologi. Jadi ya belajar sebentar sama temennya 1 jam 2 jam dia udah bisa gitu kan. Dia ada yang mau ditambahin? Iya, dan sebenarnya kita memang meminta juga pesantrennya untuk memfasilitasi. Jadi makanya ketika kemarin dengan ratusan pesantren yang diadakan Kementerian Agama itu Zoom-nya kan semuanya pengasuhnya bukan santrinya. Karena memang kita minta langsung tolong difasilitasi. Mereka mengikuti workshop aja kan harus punya internet, harus punya laptop. Kemarin juga 100 kan kita buktikan 100. Iya, dan terbukti itu malah jadi yang hadir workshop itu nobar-nobar kan sama ustadznya. Mau saja dipasangin laptop yang hadir ya santrinya gitu nobar. Jadi kita juga minta mereka fasilitasi, kan yang punya HP ustazahnya yang mereka fasilitasi, karena ini memang walaupun santri film festival tapi kan sebenarnya ya rumahnya pesantren. Kita juga ingin menguatkan pesantren. Maka di antara dokumennya nanti yang sertakan adalah rekomendasi pesantren. Jadi memang pesantren secara aktif terlibat gitu, bukan cuma nyerahin santrinya. Ya, terima kasih Mbak dan Pak Fadli. Jadi lagi-lagi kita di sini bicara terkait dengan kapasitas, bukan fasilitas yang mau digaungkan terkait dengan santri festival ini. Kalau dijabarkan atau dijelaskan oleh Bunda Nenong dan juga Pak Fadli ini, saya lihat justru spiritnya. Bagaimana santri atau anak-anak di pesantren itu dengan kemajuan teknologi sekarang itu mengambil ruang, karena karena mereka udah biasa dengan nilai-nilai edukasi religi. Dengan adanya santri festival ini, tolong sampaikan secara visual, maksudnya mungkin begitu ya, sehingga nilai-nilai kebaikan itu terdistribusikan melalui film-film mereka. Itu secara garis besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman jurnalis. Jadi memang Pak Garat, saya nggak banyak bicara, saya berdiam. Yang banyak bicara Bunda Nino dan Mas Fadli. Kalau saya lebih sifat di lapangan. Jadi alhamdulillah terima kasih Bunda Nino, Mas Fadli yang sudah mengajak kami
dari PT Milenia Sarana Solusi. Jadi basic kami adalah IO, event organizer yang bergerak dalam MICE ya. Jadi ada meeting, exhibition dan sebagainya. Dan ini sebenarnya event ini sesuatu yang baru bagi kami karena berkaitan dengan dunia santri ya. Yang sifatnya keagamaan, event keagamaan. Jadi kami juga sangat hati-hati sekali karena dari sisi pemahaman latar belakang kami juga bukan santri gitu ya, santri. Tapi alhamdulillah terima kasih sudah diajak. Yang mudah-mudahan kami bisa menjadi bagian dari yang kemudian dicita-citakan oleh Bunda Neno, Mas Fad dan teman-teman di Sunfest gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan menjadi bagian sedikit saja gitu kan. Mudah-mudahan Sunfest ini ya event atau kegiatan yang sifatnya terus-menerus ya, jangka panjang seperti itu. Walaupun nanti kedepannya IO-nya bukan di PT Milenia, yang bisa di IO-IO yang lain. Ya lebih kurang begitu Pak Gara. Jadi singkatnya kami adalah menjadi jembatan atau fasilitator ya, atau apa ya tepatnya bagi teman-teman Sunfest. Jadi ide gagasan dari Gunarnya dan kepanitiaan di Sunfest itu kami terjemahkan dalam bentuk eventnya. Jadi kurang seperti itu. Jadi sebenarnya lengkap nih gagasan besar Bunda Neno ini terkait dengan Santri Fest didukung oleh Bang Fadli yang kebetulan praktisi. Lalu ternyata di belakang juga ada tokoh-tokoh besar, Deddy Mizwar, Christine Hakim dan yang lainnya. Jadi ini hajatan besar yang memang tidak mudah, tetapi dengan adanya Pak Ali sebagai penanggung jawab pelaksana event dari Milenia, ini menjadi satu kesatuan yang utuh dan jihad berkarya kalau saya simpulkan gitu. Jihad berkarya karena apa? Santri yang notabene tidak mudah, dia bicara terkait dengan belajar agama, baca buku segala macam. Bahkan orang tua santri yang tadi bicarakan ternyata tidak juga ke situ. Karena spiritnya adalah bagaimana ranah kemajuan ke depan terkait dengan nilai-nilai itu yang sekarang sudah sangat masuk pada ranah privat, yaitu adalah handphone, itu bicara visual ya Pak Fadli ya, dan itu mau digaungkan atau mau didistribusikan keilmuannya sehingga menjadi satu-satunya sarana visual yang mungkin dipahami oleh santri menjadi storytelling ya kan, karena apa? Gagasan besar itu ketika divisualkan menjadi sesuatu, dan tentu nilai-nilai itu menjadi sangat baik ketika para santri memahami lalu melakukan kegiatan yang disupport oleh Kementerian Kebudayaan melalui spirit Bunda Neno dan juga Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ini pernah nggak dapat penolakan dari pesantren gitu, dari satu pesantren, bukan kontennya tapi paham dan sebagainya gitu. Yang kedua terkait pengkategorian, ada nggak misalkan ini untuk kelompok umur 17 tahun ke atas gitu. Karena bagaimanapun ketika kontennya itu tentang hal-hal yang berat, keluarga dan sebagainya, dari sisi agama kan nggak juga layak ditonton oleh misalkan santri yang masih di taraf diniyah gitu misalnya. Terima kasih. Di dalam buku panduan itu memang kita agak lebih rigid dibanding yang lain. Ya memang karena ini adalah kita bergeraknya di kanvas atau di lanskap ya, di kalangan para santri, tentu saja kita sangat menghormati ya kaidah-kaidah yang memang telah dianut panjang lama, dan itu boleh jadi merupakan warisan ya. Di antaranya misalnya yang kita tulis dengan gamblang, jika karya itu tidak bisa kita terima jika terindikasi dengan LGBT, misal ada isu atau ada kecenderungan, tentunya para juri sangat paham ya. Kedua juga kita jika ada infiltrasi dari ideologi-ideologi tertentu, juga jika mengandung unsur kekerasan, unsur ketimpangan atau penyimpangan perilaku, penyimpangan seksual, itu sudah ada di dalam buku panduan, ketentuannya gitu. Nah sehingga dengan seperti itu kita memang
akhirnya memang harus sangat memilih, sangat teliti dan tetap yakin. Di luar itu ya gampangnya mungkin sekarang yang sedang terkenal misalnya film yang mengeksplorasi apa misalnya mistik misalnya gitu, kita justru menjadikan itu tantangan. Loh, tanpa unsur itu bisa kan kamu tetap bisa, karena ini adalah pemuliaan bakat, ini pemuliaan nilai-nilai kehidupan. Dari apa yang dijelaskan atau dijabarkan dan dari apa yang didiskusikan atau ditanyakan oleh teman-teman, ini ada beberapa catatan. Cuma kalau saya jelaskan melalui catatan kurang manis, maka saya tulis secara puisi. Saya bacakan kesimpulannya. Gambar ingin bicara tentang nilai-nilai yang harus dijaga. Melalui visual penuh makna, Santri Festival menjadi komposnya untuk kreativitas santri untuk membangun negeri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neno Warisman, Ketua Komite Santri Film Festival yang bahagia, sangat bahagia atas animo yang sangat antusias dari para pengasuh pesantren, Ibu Nyai, Bapak Kiai, Ustaz, Asatidz, Asatidza yang sudah memberikan dan memfasilitasi anak-anak santri untuk mengikuti rangkaian Santri Film Festival mulai dari Ta'aruf Nasional kemudian sampai berakhirnya workshop 6 hari untuk mempelajari segala sesuatu tentang bagaimana membuat film. Ini saatnya saya kembali sebagai ketua komite yang membimbing semua kerabat kerja, menghimbau sekali lagi kepada seluruh masyarakat, kepada pondok-pondok pesantren yang belum bergabung, ayo bergabung, kita membuat sejarah baru. Sejarah harus kita torehkan bersama-sama dengan tinta emas kita. Ya, dimulai dari enklav kecil kita di pesantren-pesantren dan kemudian nanti menjadi sejarah emas yang kita jemput di 2045 insya Allah sampai seterusnya. Bagi keluarga-keluarga, komunitas-komunitas, institusi-institusi, semua pihak yang memiliki kepedulian yang sama, ayo bergabung dan dukung dengan semua atau segala cara yang material, imaterial, supporting system, apapun saja. Kita asuh bersama gagasan besar dari Kementerian Kebudayaan dan juga didukung oleh Kementerian Agama serta Kemendikdasmen. Dalam hal ini sebagai ketua komite saya mengajak semuanya masuk ke Linktree Sunfest dengan F2 SAN FFEST Sunfest, dan kita jemput masa produksi anak-anak kita sampai ke awarding day atau awarding night-nya di 14 Desember. Ayo kita berdayakan pesantren-pesantren ini untuk menjemput ya bakat besar anak-anak kita yang dapat menjadi penulis narasi baru di sejarah baru kita secara nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.